Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para penggemar podcast serta para Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang motivator, inovator, bahkan seseorang yang mampu memberikan inspirasi kepada banyak orang-orang muda di Indonesia khususnya, bahkan di luar negeri, bahwasanya anak muda nggak bisa direndah. Hari ini kita dengan Abis Dewa, Dr. Gamal Abdi. Oke. Iya, selamat siang. Pak Adi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dokter. Sehat terus semangat. Siap. Oke. Saya semangat bagaimana Dokter kamu hari ini? Iya dong, harus dong. We still have a big job to do kan? Siap. Iya, Dokter. Piye. Yang hari ini setelah dengan anak-anak di SMK Madani Tulen kita kali ini, gimana Dokter kesan-kesan Dokter? Oh, luar biasa ya. Jadi saya seneng banget ya. Ini sekolah ke-43 yang kami kunjungi, dan kami memulai Malang Cerdas memang ingin fokus mengembangkan pelajar-pelajar SMA SMK di Malang Raya. Ada program seperti ini, Gamal Goes to School, lalu ada program beasiswa kuliah dalam negeri, luar negeri, termasuk kita juga ada program untuk ingin jadi entrepreneur, content creator gitu. Nah, pas podcast ini sesuai dengan salah satu program kita yang content creator ya. Jadi saya yakin sekarang di era gigs ekonomi, anak-anak itu bisa bekerja multimedia bahkan dari rumah mereka. Ya, jadi dengan itu saya lihat potensi adik luar biasa sekali ya, semangatnya tadi hampir 2 jam ya, 1,5-2 jam mereka stay on, dan betul-betul sangat bisa saya rasakan ya bagaimana harapan mereka, keinginan mereka untuk bisa lebih berhasil di kemudian hari. Ya. Walaupun kita punya banyak masalah kesehatan di Indonesia ya, punya masalah pendidikan, kesehatan, masalah ekonomi, tapi saya yakin kalau kita punya sekarang pertumbuhan teknologi informasi, bonus demografi, dan kesadaran anak-anak muda untuk berbuat nyata, itu bisa menjadi modal kita di kemudian hari. Ya, sesuatu yang luar biasa sekali sudah tersampaikan tadi, bahwasanya marilah kita menjadi orang-orang yang tetap menjadi orang-orang baik di jalan kebaikan, karena Tuhan akan bersama dengan orang-orang baik. Oke, good boy. Terima kasih banget. Nah, ini Dokter, terkait masa depan anak-anak nih sekarang nih, ketika mereka memulai aktivitas, mereka lulus dari SMK, mereka mau kemana? Karena SMK itu kalau udah lulus pilihannya cuma 3, menikah, bekerja, kuliah. Rata-rata anak SMK itu memang diciptakan untuk menjadi lulus kerja. Nah, faktanya sampai dengan hari ini, apalagi di masa pandemi, setelah masa pandemi ini, di mana banyak lulusan corona yang tidak mendapatkan matrikulasi praktek kerja yang memiliki etos kerja tinggi. Akhirnya berdampak anak-anak lulus sekolah SMK, kemudian mereka diterima kerja, baru dapat 1-2 hari, 3 hari, 4 hari mereka ini merasa tidak nyaman dengan tempat kerjanya, akhirnya mereka mundur pelan-pelan, bahkan balik kanan lari. Nah, ini kita mohon bagaimana supaya anak-anak punya inisiatifnya, inovasi, atau punya semangat untuk memilih etos kerja yang begitu. Iya, jadi dampak negatif dari teknologi informasi yang membuat segala sesuatu semakin instan itu kadang membuat orang-orang tidak resiliensi ya, tidak punya ketahanan gitu. Sehingga menurut saya pertama 3 hal yang dibutuhkan anak-anak sekarang. 1, kompleks problem solving, 2, critical thinking, 3, creativity. Jadi kalau menurut World Economic Forum ya, itu 3 skill utama yang dibutuhkan generasi hari ini ya. Jadi kemampuan dia menyelesaikan masalah, kemampuan dia berpikir kritis, termasuk berpikir kreatif. Jadi dia jangan cuma kritis tapi harus solutif ya. Jadi jangan hanya cuma judge idea ya, menjudge sebuah ide, tapi juga harus generate solution, menghasilkan sebuah solusi. Jadi menurut saya itu hal yang sekarang penting buat anak-anak muda kita hari ini. Bagaimana mereka punya kemampuan menyelesaikan masalah, karena itu kan hakikat pendidikan kan. Bagaimana seseorang itu meningkatkan nilai diri mereka sehingga mereka bisa menjadi manusia yang bahagia, merdeka, termasuk mereka bisa memperbaiki dan membangun masyarakat atau bangsa, dan berperan membangun dunia kan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan 3 Trirahayu itu menjadi esensinya. Nah, mungkin itu yang pertama, kompleks problem solving, critical thinking, dan creativity. Dan yang kedua, saya sepakat tadi poin mindset itu.
Jadi sekarang itu bayangkan sudah 7 miliar orang di muka bumi, semua bertahan hidup, semua benar-benar ingin banyak mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, dalam konteks itu saya yakin mindset kita, karakter kita itu jadi hal yang penting sekali ya. Saya sering tekankan buat diri saya tentang karakter kerja keras itu ya. Wa malazatu ila ba'da ta'ab, kan tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Jadi kalau kita nyaman, kita nggak akan tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, kita harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre, nggak ada ruang buat orang biasa. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Dan itu harus kita buktikan ya dalam hari-hari kita. Misalkan let's say hari ini gitu, berapa waktu yang kita habiskan ya, mulai tadi selesai ibadah subuh let's say sampai larut malam nanti. Seberapa kita sacrifice ya buat apa yang mau kita capai di kemudian hari. Dan saya selalu tekankan ke adik-adik itu, kita membenci detik-detik ini sebenarnya kan. Kita membenci detik-detik saat kita belajar, teman-teman kita bersantai-santai. Kita membenci detik-detik saat kita bekerja keras ya, teman-teman kita jalan-jalan ke mall, main game, bersenang-senang ya. Tapi itu layak kita lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Dan kalau saya ceritakan dulu ya, kalau orang lihat apa yang kami capai sekarang kan orang cuma lihat enaknya aja. But people don't see what really happen. Orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kebetulan adik-adik kan banyak dari kesehatan juga. Dulu itu Pak Adi, saya selesai jaga di rumah sakit ya, pagi jam 6.07 di salah satu rumah sakit pemerintah di Jatim. Saya langsung ke Surabaya ya, ke Bandara Juanda, flight ke Jakarta, ngerjain urusan di sana. Nanti jam 7 flight balik ya, sampai Surabaya setengah 9 gitu. Saya langsung ke rumah sakit ya, jaga malam, pagi itu nggak pulang, itu udah biasa, langsung ke bandara lagi, balik lagi malamnya ya. Karena waktu itu saat sudah koas internship ya, bahkan saya ingat banget sampai sekarang ya, itu momen yang walaupun sederhana tapi bagi saya itu menjadi memori indah ya, saat saya jaga malam di rumah sakit ini. Terus pagi jam 4 gitu ya, saya harus sudah balik. Saya cuma ambil koper langsung ke bandara, langsung flight ke India ya, ngerjain urusan di sana, langsung balik lagi gitu. Bahkan pernah lagi yang ekstrim nih, waktu UKDI. Jadi mau internship ya, selesai UKDI mau internship, saat itu kan ada briefing dari pemerintah dulu. Kebetulan saya besoknya itu pagi presentasi final di Thailand. Waktu itu selesai informasi selesai jam 2 siang. Akhirnya saya ambil flight paling malam, yang saya akan tiba di Thailand jam 5 pagi gitu kan. Akhirnya waktu itu karena saya ternyata jam 10 udah selesai briefingnya. Akhirnya waktu usia itu ya, bayangkan ya, saya itu sampai Jabanin tuh selesai, saya langsung ambil flight lagi jam 1. Saya flight dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Singapura Thailand, supaya saya bisa tiba di Thailand tuh jam 11 lebih awal, supaya saya nggak terlambat ke presentasi besok pagi gitu. Sekarang saya mikir, kok mau-maunya dulu saya gitu ya. Kalau sekarang itu mungkin ya udah nggak apa-apa, tunggu aja flight nanti malam gitu. Atau mungkin kalau mau cara tuker jaga let's say, atau mungkin nggak usah berangkat ke Jakarta gitu kan. Kenapa? Karena punya why-nya. Jadi saya yakin nggak ada anak yang malas. Saya pun kadang-kadang ogah-ogahan kok kalau saya nggak punya why-nya. Tapi kalau saya sudah nemukan why-nya, itu bangun jam 2 ya, saya jabanin sampai gak tidur, gak pulang seminggu juga gue ladarin gitu kan istilahnya. Jadi itu poin yang penting, start with why. Why itu apa sih? Kayak cause belief ya, yang mendrive kita melakukan sesuatu ya. Dan saya yakin itu poin penting. Jadi orang tuh harus mulai dari definisi keberhasilan dia, terus tanya why, kenapa sih dia mau mencapai itu ya. Dengan begitu akhirnya kita akan mempersembahkan yang terbaik gitu. Orang-orang lihat kok bisa-bisanya kita melakukan itu ya. Ya kita pun nggak merasa kok bisa-bisanya kita melakukan itu, karena kita punya why-nya tadi. Ya, jadi menurut saya itu keyword yang penting sekali ya. Teman-teman harus mulai dari why. Let's make it simple. Kadang why-nya kita nggak mau buat orang tua kita kecewa. Ya kan, kita ingin membuat orang tua kita bahagia, bangga. Mereka sudah berkorban mati-matian buat kita kan. Ini saatnya kita membahagiakan mereka gitu. Atau kadang-kadang kita mungkin ingin mencapai sesuatu ya, ingin memberikan manfaat let's say gitu. Jadi teman-teman harus mulai dari situ, start definisi keberhasilan kita. Setiap orang definisinya beda-beda kan. Lalu kedua, alasan why ya, teman-teman mau mencapai itu. Jadi dan itu penting membungkus ini dalam noble purpose, cita-cita yang mulia, cita-cita yang agung gitu. Jadi jangan bervisi kerdil ya. Kalau bervisi kerdil itu kan kita cuman ngejar harta, tahta ya, pria, wanita gitu ya. Tapi kalau motivasi tinggi kan kita kejar kehormatan, kebaikan, kemuliaan, dedikasi, pengabdian ya, pengorbanan begitu. Nah itu menurut saya poin yang penting, karena banyak orang mulai pekerjaan dengan niat yang ikhlas tapi gak banyak bertahan dengan keikhlasan. Jadi pertama noble purpose ya,
Setelah why tadi, noble purpose, cita-cita yang agung yang mulia. Misal kami malang cerdas, ya. Jadi waktu mulai pun saya masih cari polanya sebenarnya. Waktu awal diskusi sama tim ya, teman-teman mau kita ngembangkan gimana nih caranya kita bantu pelajar-pelajar di Malang. Terus akhirnya kita nemuin tuh program, wah ini Gamal Gustus School ya. Itu saya kunjungin mas yang 3,5 jam dari rumah ya. Dulu saya nggak bakal mau kayak gitu itu jujur. Dulu mungkin kita ngisinya kan paling ke kampus, ke perusahaan, ke kementerian gitu. Tiap bulan udah terima bisa puluhan bahkan ratusan undangan gitu. Bisa dicek ke tim ya. Jadi untuk mendedikasikan waktu ya melakukan program sosial ini itu sebenarnya penuh pengorbanan sebenarnya. Tapi karena tadi punya why-nya itu kan, noble purpose. Terus yang kedua clever strategi. Itu penting, strategi yang cerdas ya. Misal adik-adik ada yang tadi mau bangun klinik let's say ya, atau mau bangun atau mau kerja di rumah sakit ya, atau mungkin mau mencapai karir jadi direktur rumah sakit, manajer let's say ya, dan lain sebagainya. Kan bukan kamu aja yang mau mencapai itu gitu. Bukan kamu aja yang belajar, bukan kamu aja yang berjuang gitu. Jadi clever strategi. Dan enggak sedikit ya orang luar sana, orang itu menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan kan. Nah yang ketiga ini action. Kalau katanya Gus Dur itu orang Eropa ke bulan pakai roket, kita ke bulan pakai tumpukan hasil penelitian ya. Jadi ngomong doang tapi nggak dikerjain, nulis saja penelitian aja tapi nggak dikerjakan gitu. Jadi menurut saya sih poin yang paling penting ketiga itu. Jadi you have idea, kamu punya ide. But everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ya, jadi you have idea, but everyone has an idea, so it's really about executing the idea and attracting other people to help you work on your idea. So stay focused, don't talk what you are gonna do, don't criticize somebody as what they are not doing, go for it now. Ini kayaknya kita disabotase ini mas, sengaja ada yang telepon waktu kita lagi podcast. Iya, memang poin penting dari kita kali ini adalah eksekusi, kembali ke eksekusi, kemudian why gitu. Iya. Terima kasih dokter, banyak hal yang memang harus menjadikan bahwasanya why ini menjadi salah satu alasan untuk kita berbuat sesuatu tanpa harus mengesampingkan. Baik, terima kasih sudah menghadiri acara kita hari ini di Gamal Gustus School ke sesi yang ke-43 di SMK Madanin Turen dan podcast perdana. Iya, saya apresiasi, saya tepuk tangan buat SMK Madanin Turen ya. Saya kunjungin banyak sekolah, nggak banyak yang sekreatif ya SMK Madanin Turen menyiapkan ya tempat untuk podcast buat adik-adik ya, dan saya yakin ini akan menjadi pintu awal dari podcast ini bisa nanti lahir konten-konten yang disaksikan oleh ratusan ribu orang kan, jutaan orang lewat kreativitas adik-adik ya. Terus semangat, keep in touch ya, stay healthy, stay productive, and let's rock ya. Saatnya kita mengguncang lewat karya. Teman sekalian, demikian acara kita pada kali ini di sesi terakhir dokter. Oke. Ya. Oke. Hari ini saya menyaksikan ya bagaimana adik-adik SMK Madanin Turen punya semangat yang luar biasa. Ya, mereka betul-betul sangat antusias ya untuk menyiapkan karir mereka selanjutnya. Dan saya melihat SMK Madanin Turen punya bapak ibu guru yang luar biasa yang berpikir jauh ke depan ya. Karena itu menjadi sesuatu yang penting ya, karena Dell Teknologi bilang 2030 nanti akan ada 80% pekerjaan baru yang sekarang nggak ada. Jadi dengan memahami perubahan yang terjadi ya, saya yakin SMK Madanin Turen akan mampu melahirkan ya lulusan-lulusan yang menjawab kebutuhan masa depan ya, menjawab kebutuhan lapangan kerja dengan menyiapkan skill, mindset, karakter, value, prinsip yang betul-betul tangguh ya, punya resilient di kemudian hari. Sehingga saya yakin dari SMK Madanin Turen akan menjadi rahim ya lahirnya tenaga kesehatan khususnya ya, yang bukan hanya berpikir how to make money, tapi juga berpikir how to solve social problem dan mendedikasikan ilmunya untuk membantu masyarakat meningkatkan kesehatan mereka. Terima kasih, salam hangat, penuh hormat dari saya Dr. Gamal Albin Said ya. Makasih Pak Adi dan kawan-kawan semua ya. Baik teman-teman, demikianlah pertemuan kita kali dengan Dr. Gamal. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dokter terus semangat, yes, peduli bersama dengan rekan-rekan. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adi ya. Terima kasih. Oke, thank you. Alhamdulillah wa syukurillah.